Ustadz kemudian terbang ke Amerika, datengin tuh Microsoft, datengin Google, datengin Facebook. Di situ Ustadz pegangin, itu dia punya pelang, Ustadz pegangin, Ustadz sholawatin tuh. Benar, saya sholat di gedung itu. Salah satu langkah yang paling tepat dan bijak untuk kita lakukan untuk melawan Yusuf Mansur, mengkritik Yusuf Mansur adalah memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya adalah warung Stick and Stick dan bebek goreng Haji Slamet. Terus suarakan untuk memboikot warung Stick and Stick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru menemukan channel ini. Di lini masa media sosial saya itu beredar sebuah video Yusuf Mansur dengan caption mengaku sholat di gedung Google, masuknya pakai apa? Ya, lagi-lagi Yusuf Mansur membuat cerita yang mana menurut saya ini tidak lebih dari sebuah cerita dongeng, yang kalau kita dengar sekilas ini tampak hebat dan fantastis gitu ceritanya gitu. Bukan main, bisa ketemu ke gedung Google, bisa sholat di sana gitu. Tapi kalau kita perhatikan detail kecil dari cerita ini, kita akan menemukan bahwa cerita ini mengada-ngada gitu. Cerita ini omong kosong belaka gitu. Tapi apakah cerita-cerita yang dibuat oleh Yusuf Mansur ini tidak punya tujuan? Bagi saya, dugaan saya, ini tujuannya hanyalah untuk menaikkan citranya dan untuk kemudian membuat orang terkesima. Sehingga diduga kuat di waktu lalu, karena Yusuf Mansur ini sering mengumpulkan sedekah, sering kemudian mengajak orang untuk berbisnis. Dengan membuat cerita-cerita yang dibumbu-bumbui seperti ini, itu akan membuat orang takjub dan kemudian akan dengan mudah diajak untuk kemudian berinvestasi, diajak untuk bersedekah dan lain sebagainya, teman-teman. Fenomena seperti ini sudah banyak dan sering terjadi di Indonesia, dan saya yakin Yusuf Mansur paham betul akan hal itu, teman-teman. Kalau saya tidak salah kurang lebih di tahun 2009, kalau teman-teman ingat, yang kelahiran 90, 80 dan ke bawah itu akan melihat dan mengetahui berita viral. Waktu itu media sosial tidak sekencang hari ini ya. Waktu itu yang bermain masih media mainstream, televisi. Di tahun 2009 itu terkenal seorang anak bernama Ponari yang katanya menemukan batu. Lalu kemudian, kalau saya nggak salah itu di daerah Jombang ya, itu dari batunya itu kemudian bisa menyembuhkan penyakit orang, sehingga kemudian orang-orang itu datang berbondong-bondong ingin menyembuhkan dirinya gitu. Dan dari situ kemudian banyak kejadian-kejadian yang justru merugikan pasien gitu. Ada yang kemudian sesak napas, segala macam. Silahkan teman-teman searching sendiri. Maksud saya apa? Bahwa negara kita ini kebanyakan gampang sekali gitu untuk kemudian tertarik dengan cerita-cerita yang fantastis, yang luar biasa, yang terkesan itu impossible, teman-teman, tidak masuk akal gitu. Contohnya yang sering dibuat oleh Yusuf Mansur ini, berbicara dengan semut lah, kemudian bayar utang pakai daun lah, kemudian naik pesawat 1000 kali dalam setahun lah. Yang kalau kita detailkan ceritanya ini, kita teliti lebih detail, naik pesawat 1000 kali itu tidak masuk akal gitu. Tapi kenapa orang-orang di waktu itu sangat percaya gitu? Kenapa orang-orang di waktu itu sangat percaya? Karena sudah terlanjur tergiring dengan ceritanya gitu. Saya karena melakukan amalan ini sampai bisa naik pesawat 1000 kali dalam 1 tahun gitu. Padahal kalau kita teliti lebih jauh lagi, naik pesawat 1000 kali dalam setahun itu nggak masuk akal, teman-teman. Setahun aja 360 hari gitu. Naik pesawat 1000 kali, taruhlah dia naik pesawat itu 2 kali dalam sehari, itu masih nggak nyampe gitu. Dan acara apa yang dia lakukan setiap hari sehingga harus naik pesawat gitu? Kan ini tidak masuk akal gitu. Hari naik pesawat, besok naik pesawat, besoknya lagi naik pesawat. Berarti kan kayak cuma naik pesawat aja kegiatannya gitu loh. Ini kalau kita teliti, teman-teman. Tapi kan tidak. Kebanyakan dari masyarakat kita, kebanyakan dari kita itu kadang terlanjur tergiring gitu, mudah digiring gitu untuk hal-hal seperti ini, hingga kemudian akhirnya terpengaruh dan terjadilah apa yang tidak diinginkan hari ini, teman-teman. Banyak kemudian orang yang yang kemudian muncul dan kemudian diwawancarai sebagai korban gitu. Paitren, Moyavidi, Umroh Merdeka,
Hotel City, tabung tanah, batu bara, teman-teman. Dan sekarang kasus batu bara itu yang sekarang ini berkasus adalah Ibu Yeni Sitorahma sebagai penggugat, dan kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Saya anggap pihak Yusuf Mansur itu adalah pihak yang digugat, di mana di sana ada Yusuf Mansur, BMT Darussalam, kemudian PT Adi Partner Perkasa, Adiansa, dan beberapa tergugat lainnya, teman-teman. Yang kemudian kasusnya sekarang sudah naik ke tingkat kasasi. Kok bisa sampai tingkat kasasi, teman-teman? Walaupun ini sekali lagi saya katakan hak Yusuf Mansur sebagai warga negara Indonesia untuk mengajukan kasasi, tapi ini berbanding terbalik dengan omongannya di waktu lalu gitu. Yang katanya kalau mau merasa dirugikan, merasa sebagai korban, datang aja ke rumahnya, nanti dikasih duit. Lah kok ini orang sudah mengajukan gugatan di pengadilan, lalu kemudian menang, berarti kan sudah bisa membuktikan bahwa dia ini memang dirugikan di investasi batubara ini. Dan di sana jelas-jelas ada nama Yusuf Mansur, teman-teman. Ada nama Yusuf Mansur. Kenapa saya yakin betul bahwa Yusuf Mansur ini terkait dengan kasus investasi batubara? Di tahun 2012 yang sering disebutkan oleh Pak Zaini Mustafa selaku pengacara yang sering menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan Yusuf Mansur ini, mengatakan bahwa di tahun 2012 Yusuf Mansur itu berkasus dengan Bank CIMB, di mana itu putusannya sudah ingkrah, putusannya sudah selesai, dan di sana Yusuf Mansur diposisikan sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Artinya memang Yusuf Mansur ini sangat diduga kuat terlibat untuk kasus investasi batubara ini yang memakan kerugian sampai miliaran, teman-teman. Puluhan miliar, bahkan mungkin bisa lebih gitu loh. Dan sekali lagi saya katakan, teman-teman, kasus ini kami pun tidak tahu sampai mana ujungnya gitu. Karena banyak betul, teman-teman. Belum lagi kalau kita bicara Paitren, baik itu mitra Paitren maupun karyawan Paitren itu sendiri juga bermasalah, teman-teman. 14 orang karyawan Paitren yang kemudian diwakili oleh Pak Zaini Mustafa mengajukan keberatan, lalu kemudian ditangani oleh Disnaker Bandung. Akhirnya kemudian didapatlah kesimpulan bahwa memang pihak Paitren belum menyelesaikan hak-hak karyawan Paitren. Sehingga muncullah kesepakatan bahwa pihak Paitren harus membayar sejumlah uang kurang lebih 500 atau 600 juta gitu. Yang mana di sini pihak Paitren masih meminta kebijakan untuk kemudian mencicil gaji tersebut selama 5 atau 6 bulan gitu. 70 juta per bulan. Namun mirisnya, teman-teman, sudahlah kesepakatan itu muncul, mereka kemudian masih ingkar janji lagi. Yang dibayar cuma sebulan pertama, teman-teman, 70 juta lebih. Setelah itu udah nggak ada lagi, nggak ada kabar lagi. Artinya apa, teman-teman? Ini kalau dibiarkan benar-benar merugikan umat gitu, benar-benar merugikan teman-teman kita, saudara kita yang lain gitu. Maka kenapa kemudian kami begitu bersemangat untuk membantu mereka, berdiri bersama mereka, bersama para korban untuk kemudian memperjuangkan hak-hak mereka. Karena menurut saya bahwa orang-orang seperti Yusuf Mansur ini harus dipantau, harus dikritisi gitu, harus dilihat bagaimana kemudian keseriusan dia untuk kemudian bertanggung jawab terhadap nasib-nasib para korban ini yang sampai sekarang belum jelas nasib mereka, teman-teman. Mari kita simak bagaimana dengan sangat percaya dirinya Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia sampai ke Google, sampai ke Facebook hanya untuk mempromosikan Paitren ini, teman-teman. Jadi jangan heran kalau memang akhirnya banyak orang-orang yang kemudian bergabung di dalam Paitren ini, yang kemudian sampai sekarang saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri kesuksesan dari orang-orang yang bergabung ini selain Yusuf Mansur itu sendiri, yang kita tidak tahu dari mana dan kemana duit Paitren ini mengalir, teman-teman. Tidak tahu, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba tutup. Alasannya bangkrut kenapa? Nggak ada. Jadi yang menjadi pertanyaan besar saya sampai hari ini, kalau memang Paitren itu bangkrut sampai kemudian akhirnya Paitren Asset Management ditutup oleh EJK, duit-duit Paitren yang kemudian ada di dalam, yang mana dari mitra Paitren, mulai dari 350.000 per orang sampai 10 juta yang kelas titanium, ini duitnya kemana? Apakah kemudian duit ini mengalir ke bisnis-bisnis Yusuf Mansur? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Yusuf Mansur yang tahu, teman-teman. Sekarang kita ketahui bahwa Yusuf Mansur juga dari perkataannya sendiri bergabung ke warung Stick and Stick, mengelola warung Stick and Stick dan mengembangkan warung Stick and Stick bersama Jody Brotoseno, teman-teman. Terus Ustadz mikir lagi, bangun apa lagi ya? Oh, Ustadz pengen punya perusahaan teknologi yang kelasnya ngalahin YouTube, ngalahin Facebook, ngalahin Google, ngalahin PayPal, ngalahin yang lain-lain. Alhamdulillah Ustadz kemudian terbang ke Amerika,
datengin tuh Microsoft, datengin Google, datengin Facebook. Di situ Ustadz pegangin. Itu dia punya pelang, Ustadz pegangin. Ustadz sholawatin tuh. Benar. Saya sholat di gedung itu. Saya minta sama Allah agar Allah membangunkan perusahaan yang lebih hebat daripada apa yang mereka punya. Alhamdulillah 2012 berdirilah yang namanya Paytrend. Siapa nih anak-anak muda yang belum pakai Paytrend? Siapa yang punya handphone? Kalian percaya ceritanya? Lihatlah ceritanya. Ini satu dari sekian banyak cerita yang dibuat oleh Yusuf Mansur gitu. Tidak menutup kemungkinan di presentasi-presentasi dia yang lain untuk kemudian mempresentasikan bisnisnya, dia bercerita seperti ini gitu. Yang mana bagi saya ini sangat impossible dan sangat mustahil untuk dibuktikan kebenarannya gitu. Bagaimana bisa dia sholat di gedung Google, Facebook, apapun itu gitu. Dan tujuannya apa bercerita seperti itu, teman-teman? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal video gitu. Bahwa cerita-cerita seperti ini sangat mudah dikonsumsi di Indonesia gitu. Dan kebanyakan dari kita masih menerima cerita-cerita seperti ini gitu. Cerita-cerita yang tidak masuk akal gitu. Tapi apa? Tapi dengan cerita seperti ini kemudian akhirnya banyak membuat orang terkesima, banyak kemudian membuat orang takjub dan akhirnya berinvestasi gitu. Banyak cerita para korban yang mengatakan bahwa dia berinvestasi itu bukan uang cash flow, bukan uang cadangan gitu, bukan. Itu bahkan uang utama mereka. Bahkan ada yang sampai menjual aset gitu. Yang tadinya aset itu aman-aman saja, misalnya rumah, sebidang tanah atau apapun itu dijual teman-teman untuk berinvestasi kepada Yusuf Mansur. Saking percayanya mereka terhadap Yusuf Mansur gitu. Saya mau wawancari Pak Soeharto, itu Pak Soeharto sampai mengeluarkan air mata gitu. Bercerita bahwa 10 juta yang dia investasikan di tahun 2013 untuk investasi Hotel City, itu hasil dari keringat dia menjadi kuli 70.000 per hari di tahun itu, teman-teman. Lalu kemudian duit itu terkumpul. Begitu menemui Yusuf Mansur, dia kemudian ikut ke kajian Yusuf Mansur, kalau nggak salah dia bilang di Klaten. Dia kemudian bersedekah kepada Yusuf Mansur itu 4 juta, lalu kemudian berinvestasi 10 juta di tahun 2013. Lantas kemudian dijanjikan 10 tahun kemudian akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Kemudian hotel itu berdiri, dari namanya saja sebenarnya sudah ada korban juga yang protes gitu. Saya lupa namanya, tapi dia protes gitu. Orang dari Makassar, seorang ibu, dia mengatakan bahwa kalau memang hotel itu hotel umat, kenapa namanya Hotel City? Nama dari istri Yusuf Mansur itu sendiri. Ini hal yang memang sejak awal, kalau menurut saya duga kuat ini sejak awal memang manipulatif gitu. Sejak awal memang saya duga kuat ini niatnya memang mau seperti ini gitu, mau mengelabui umat, teman-teman. Makanya kenapa kemudian jangan sampai kita berhenti atau jangan sampai kita capek untuk mengejar kasus ini, teman. Saya melihat film-film dokumenter tentang kasus-kasus perdata seperti ini itu memang panjang, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Tapi ketika itu menang, ada kepuasan tersendiri dari kita gitu. Dan ucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih ada orang-orang yang mau berjuang di jalan amar ma'ruf nahi munkar, baik itu memperjuangkan waktunya, berjuang dengan ilmunya maupun dengan hartanya, teman-teman. Semoga mereka kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmunya, waktunya dan juga hartanya, teman-teman. Masih ada orang-orang seperti itu yang mau membersamai para korban untuk kemudian menuntut atau mencari keadilan, teman-teman. Bagi saya orang-orang seperti itu sudah sangat langka hari-hari ini, teman-teman. Dan saya sangat mendukung mereka. Saya mendoakan mereka semoga mereka baik-baik saja, teman-teman. Ada Pak Zain Mustafa di sana, ada Pak Darso Arif, ada Mas Aji dari channel YouTube Jia TV, dan juga orang-orang yang mensupport mereka, teman-teman, tentunya. Bagi saya satu hal bahwa ketika memang ini adalah kebenaran, maka dia akan mencari jalannya sendiri, teman-teman. Seperti apapun dan selama apapun waktu yang dibutuhkan, kebenaran akan menemukan jalan sendiri. Dan saya rasa kalau memang Yusuf Mansur ini bersalah, sedalam apapun dia sembunyikan bangkai itu, suatu saat akan tercium juga, teman-teman. Jadi saya harap untuk kita tidak berputus asa dalam kemudian membantu kami dalam men-share video-video yang kemudian kami tampilkan, di mana itu menampilkan sisi-sisi lain dari Yusuf Mansur. Sisi-sisi lain dari Yusuf Mansur, bahwa inilah alasan-alasan mengapa kemudian orang-orang ini banyak yang terjebak, banyak yang ikut masuk ke dalam dan berbisnis dengan Yusuf Mansur. Yang mirisnya, setiap bisnis-bisnis yang kemudian dibuat oleh Yusuf Mansur, yang mana ini mengajak orang, itu kebanyakan dari bisnis-bisnis itu gagal, teman-teman, mangkrak. Tapi anehnya, ketika itu bisnis pribadi dari Yusuf Mansur yang dia jalankan sendiri, ini lancar-lancar saja, teman-teman.
aman-aman saja, bahkan membuat Yusuf Mansur kaya raya sampai hari ini gitu. Pertanyaannya adalah yang pertama, dari mana Yusuf Mansur kemudian membangun usaha itu? Modalnya dari mana? Yang kedua, kok bisa Yusuf Mansur ketika membangun bisnis sendiri itu sukses, lalu ketika membangun bisnis bersama orang lain yang mana itu kemudian menggunakan modal para investor, itu bisa mangkrak dan berhenti dengan alasan yang tidak jelas, teman-teman. Itu dua hal yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini. Dan kalau masih ada teman-teman yang berkomentar bahwa investasi itu wajar kok kalau misalkan rugi, kalau misalkan kehilangan duit. Enggak, bukan begitu masalahnya, teman-teman. Bukan itu yang kami kritisi. Yang kami kritik adalah bahwa ketika orang-orang yang sudah menginvestasikan uangnya di sana, mereka tidak mendapatkan update perkembangan mengenai bisnis yang mereka jalankan, teman-teman. Misalkan kayak batu bara, Hotel City tidak ada. Lalu kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba mereka mendapatkan informasi bahwa bisnis itu gagal, bisnis itu beginilah, begitulah, segala macam, dengan alasan yang tidak jelas, tidak rinci gitu. Cuma sekedar teori, tidak ada data-data yang ditampilkan. Mengapa sampai bangkrut, seperti ini, nggak ada. Dari sejumlah cerita yang kami dapatkan dari narasumber, hampir semua mengatakan bahwa tidak ada kejelasan setelah mereka mentransfer uangnya, sampai kemudian muncul kabar bahwa bisnis itu mangkrak. Semua orang bisa buat hal seperti ini gitu, teman-teman, untuk mengelabui orang lain gitu. Hanya karena lagi-lagi ini yang kemudian melakukan adalah seorang yang punya nama besar, public figure, tokoh terkenal, bernama Yusuf Mansur. Maka dari itu, hari ini saya katakan bahwa salah satu langkah yang paling tepat dan bijak untuk kita lakukan untuk melawan Yusuf Mansur, mengkritik Yusuf Mansur adalah memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya adalah Warung Steak and Shake dan Bebek Goreng Haji Slamet. Terus suarakan untuk memboikot Warung Steak and Shake. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha.
Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.